Teteh sana sering ada yang bikin konten prank ngerjain orang, itu hukumnya boleh teh? Boleh enggak? Ini kebetulan nih Teteh pernah baca ya di dalam buku itu pernah ada pertanyaan ini sampai dibasuh masailkan, bahkan ini pertanyaan ini Kak sampai dibasuh masailkan itu ketika di kota Lirboyo no. Itu aduh Masya Allah, itu bahkan ya kakak Teteh tuh pernah ya kakak Asep gitu ya, Teteh tuh pernah ada yang lewat gitu ya di beranda Teteh itu di tok-tok ada anak gadis meninggal dikarenakan di prank, cuman meninggalnya nggak langsung gitu, meninggalnya nggak langsung. Oke, di dalam prank sendiri kan itu pada umumnya kan bisa menimbulkan rasa keresahan kan, ya iya Kang Adang, itu kan bisa menimbulkan keresahan, bisa menimbulkan kekagetan, seperti meskipun ya banyak juga orang yang ketawa lah istilahnya seperti itu. Karena tidak sedikit loh orang yang di prank itu orangnya tuh jadi nggak senang. Bahkan ada yang bisa, bahkan ada kasus yang trauma. Bahkan itu serius, Teteh tuh pernah lihat di tok-tok itu ngelewat gitu ke beranda Teteh. Itu kejadiannya itu perempuan loh. Itu kan yang ngeprank itu kan teman-temannya, itu yang ngeprank tuh semua teman-temannya, karena pada hari itu si anak gadis itu tuh lagi ulang tahun nih ceritanya ya dia itu ingin ngeprank, ingin menunjukkan sayangnya mungkinnya sama temannya itu, cuman masalahnya tuh dia itu nggak tahu bahwa temannya itu mentalnya itu agak sedikit rapuh, karena karena kan kita tuh nggak tahu setiap orang tuh mentalnya kan kayak gimana. Itu kebetulan mentalnya agak rapuh sehingga pada hari itu anak yang ulang tahun itu diisengin segala rupa, dicaci, dimarahin, segala rupa deh pokoknya sama teman-teman hampir sekelasnya, termasuk sama ibu wali kelasnya sendiri itu juga sama di prank itu anak-anak yang ulang tahun tersebut ya, agak dimarahin gimana lah seperti itu. Akhirnya Masya Allah itu sampai trauma loh, kejadian itu beberapa jam dimarahin. Nah ketika waktu pulang biasa dikasih kado selamat ulang tahun, tapi tidak merasa senang dan tidak merasa bahagia sama sekali karena udah keburu trauma ya. Jadi ketika dia belajar beberapa jam merasa terintimidasi gitu sama teman-temannya, sampai pulang ke rumah gak mau makan, gak mau apa-apa, sulit tidur, sampai beberapa minggu dibawa ke rumah sakit, diperiksa, kata dokter kalau ini anaknya terkena gangguan apa gitu ya, bahasa kedokterannya gitu ya, artinya udah kena ke mentalnya seperti itu. Sampai Masya Allah nggak waktu lama, cuman beberapa minggu sampai wafat dan meninggal. Kalau udah begini kan susah mau dibawa jalur ke jalur hukum, kepolisian pun kan susah seperti itu ya, karena ya apa itu kan tanda buktinya tuh seperti apa. Nah ini kan bisa menjadi suatu bukti, suatu pembelajaran seperti itu. Jadi kalau di dalam Basuh Masail itu mengatakan bahwa kayak prank-prank itu hukumnya haram, tidak boleh. Kalau di dalam Basuh Masail ketika waktu di Lirboyo itu Teta lihat di dalam suatu kajiannya itu tidak boleh hukumnya. Bukan berarti kita itu tidak boleh bercanda, boleh kok kita bercanda kepada seseorang. Yang penting di dalam bercandanya itu tidak ada unsur kebohongan. Karena terkadang tidak sedikit kita itu dengan sengaja berkumpul dengan teman-teman, cekakak, cekiki, kita ketawa-ketawa, tetapi yang diobrolkannya itu adalah suatu kebohongan. Kenapa dia berbohong? Karena sengaja ingin ditertawai oleh orang lain. Nah itu adalah bercanda yang tidak diperbolehkan oleh agama seperti itu ya. Iya bener itu kakak saya Sutil itu Teteh pernah lihat tuh di beranda anak perempuan gadis SMP Masya Allah ya. Atau misalkan yang bercandanya itu ada penipuan, itu jelas nggak boleh itu ya. Atau misalkan suka ada nih yang berkumpul-kumpul itu bercanda sih bercanda, tapi bercandanya penuh dengan gibah itu ya. Misalkan berkumpul nih teman-teman, iya tahu nggak sih si A itu orangnya sekarang begini wajah kakak, ketawa-ketawa gitu kan temennya. Itu ketawa-ketawa tuh sambil ngobrolin temennya yang lain, sambil menggibah itu. Nah ibaratlah seperti itu, boleh kok kita bercanda, tetapi harus ada apa ya. Dan di dalam bercanda pun kita harus tahu waktunya. Terkadang kan setiap orang itu karena sekarang dia tuh lagi gak mood, lagi kesel, lagi gak gimana, kita candain nanti ujung-ujungnya marah kan. Atau misalkan kita itu bercandanya itu ya gak boleh kebangetan seperti itu ya. Dan kita itu harus melihat terhadap orang yang kita diajak bercandanya itu kira-kira mentalnya tuh kayak gimana gitu. Jadi ya kecuali kalau misalkan sekarang kan Teteh banyak ya di konten-konten itu sengaja bikin konten prank. Ya kalau misalkan sengaja membuat konten prank, coba buat konten pranknya itu
jangan viewer alami gitu, tetapi kayak di setting gitu. Misalkan oke, nanti akan aku buatkan video ya, misalkan aku akan berubah jadi kayak pocong-pocongan, misalkan kamu nanti pura-pura takut ya. Ya kalau itu kan udah di setting gitu. Tapi kalau misalkan secara pure gitu, kayak prank gitu, kayaknya enggak deh ya, itu enggak boleh, itu bisa haram, itu bahkan hukumnya ya. Gitu mungkin kakak ya.